Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allah bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama ba'dal kalami kalam. Cukup tadi apa yang sudah banyak dinasihatkan oleh guru kita Habibana Khalid bin Hasan Madihij mata'anallah bituli hayatih ma'a sihah wal afiyah. Wabil khusus kepada sahibul bait Habibana Muhammad bin Abbas ibn Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Ali Zainal Abidin Al-Haddar ibn Syekh Abu Bakar bin Salim dan Habib Jamal Al-Hamid. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memanjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat wal afiyah bibarakat Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inat Fakhrul Wujud ya Rabbal Alamin. Amin Allahumma amin. Maaf karena suara saya agak sedikit stereonya rusaknya. Tapi mudah-mudahan insyaallah berkat ini haul Allah Subhanahu wa taala kembalikan kesehatan kita semua insyaallah menjadi kesehatan yang menjadikan Allah taala ridha kepada kita. Amin Allahumma amin. Di sini ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nasihat dan untayan mutiara kalam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf banyak menasihatkan kepada kita tentang bagaimana cara dan iktikad kita kepada walinya Allah, supaya kita tidak salah mengiktikadi aulianya Allah. Jadi banyak disinggung tentang bagaimana cara menghormat para wali Allah dengan cara mengikuti, meneladani iktikad kita betul-betul kepada walinya Allah Ta'ala. Sampai dikatakan dalam satu riwayat, lawi tagada ahadukum fi hajarin lanafa'ah. Kalau seandainya kalian itu iktikad kepada sebongkah batu saja itu bisa memberikan manfaat, apalagi ini cucunya Rasulullah, apalagi ini bukan sembarangan cucu Nabi Muhammad, Al-Imam Al-Arif Billah Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abu Bakar beliau mengatakan dalam salah satu kalamnya atau salah satu nasihatnya, fa innal awliya was salihina ya'tanuna bika biqadri i'tina'ika bihim. Walinya Allah Ta'ala itu akan memperhatikan kita menurut kadar i'tina'nya kita kepada mereka. Kita perhatian dengan mereka, kita hadir acara haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim dengan satu keinginan dan harapan kelak fi yaumil qiyamah nanti Syekh Abu Bakar bin Salim akan panggil kita nanti. Syekh Abu Bakar bin Salim akan kenal dengan wajahnya kita. La syak Syekh Abu Bakar bin Salim hadir saat ini. Habib Abu Bakar mengatakan, ini Syekh Abu Bakar bin Salim min ahli darak. Man istaghatha bihi aghathah. Siapa orang yang minta tolong kepada Allah Ta'ala lewat Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah akan tolong orang ini. Maka benar-benar iktikad kita kepada Syekh Abu Bakar bin Salim bukan main-main. Tadi dikatakan Habibana Yusuf bin Abid Al-Hasani, di Solo itu ada seorang yang bernama Bu Abid Al-Habib Muhammad bin Yusuf Al-Hasani, dari keturunan Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani, wali minal awliya. Tidak duduk dia di dalam satu majlis kecuali majlis itu berbau wangi hingga 3 hari 3 malam. Dikarenakan apa? Hatinya sudah hancur, hatinya remuk, redam, menangis kalau Syekh Abu Bakar bin Salim disebut. Sayyidil Walid hingga mengatakan orang ini kalau disebut nama Syekh Abu Bakar bin Salim dia menangis.
Ditanya sama Sayyidina Walid, kenapa engkau menangis ketika disebut nama Syekh Abu Bakar bin Salim? Bagaimana saya enggak menangis? Kakekku Syekh Al-Imam Yusuf bin Abid Al-Hasani, temannya dan murid kesayangan Syekh Abu Bakar bin Salim, meninggal di pangkuan Syekh Abu Bakar bin Salim. Waktu itu zaman banyak kekacauan waktu itu di Republik Indonesia. Ketika dia terjadi kekacauan di mana-mana, kalau datang Al-Imam Syekh Al-Waliyullah Abu Abid Habib Muhammad bin Yusuf Al-Hasani ini, maka keadaan wilayah itu menjadi aman dan tentram. Satu kali waktu hingga pernah diceritakan dalam satu wilayah, tidak usah saya ceritakan wilayahnya di mana. Ketika tentara Jepang datang ke satu wilayah, saat Jepang datang di wilayah itu, maka pemerintah Jepang, tentara Jepang, ketika itu ada pimpinan Panglima Jepang, tentara Jepang menghendaki agar semua daerah itu, satu kecamatan atau satu kelurahan atau satu wilayah itu harus keluar dan kerja keras. Tidak laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak muda, harus keluar dan bekerja keras. Termasuk Habib Muhammad bin Yusuf Al-Hasani. Ketika subhanallah semuanya keluar, ketika itu habis sholat subuh, kata Sayyidil Walid, saya punya apa? Ketika mereka semuanya keluar, ketika itu Habib Muhammad ini Al-Hasani ini, begitu dia keluar dengan wajah Masya Allah, kalailatil badr bal adwa minal badr, wajah yang tampang, yang sangat tampan sekali, berwibawa, haibah, azimal hal. Begitu dia keluar, baju biasa, hanya pakai kopiah biasa, hanya pakai radi biasa, cuman dia adalah orang yang setengah tua atau mungkin sudah di umurnya dia. Ketika itu ikut keluar dan ikut bekerja bakti, maka ketika tentara Jepang itu melihat itu wajah, gemetar. Kata Panglima Jepang mengatakan, yang lain suruh bekerja, yang tua itu suruh masuk. Maka didatangi oleh salah seorang tentara Jepang mengatakan, Tuan, Anda diperintahkan untuk masuk saja, nggak boleh ikut bekerja. Buat Anda ada dispensasi, ada keringanan hukum, nggak boleh ikut keluar. Tidak, saya tetap akan bekerja dan saya akan tetap keluar. Jangan, pimpinan kami merasa gemetar dan getar hatinya, ketakutan kalau Anda keluar. Kenapa? Wajahnya Anda ini lain daripada yang lain. Kalau wajahnya kita kan kurang langkung. Subhanallah, kata Habib Muhammad bin Yusuf, kalau saya masuk, saya perintahkan semua juga ikut masuk. Oh, nggak bisa begitu, katakan sama panglimamu. Kalau saya akan masuk, tapi dengan catatan semua warga Republik Indonesia harus masuk. Saya yang memberikan syafaat. Maka diperintahkan dan disampaikan kepada pimpinan mereka dengan mengatakan, beliau akan masuk Tuan, tetapi semua warga yang ada di daerah ini dari rakyat Indonesia dan warga Republik Indonesia diperintahkan untuk masuk dan tidak boleh bekerja keras. Hanya untuk kepentingan untuk Jepang, Romusa ketika itu. Maka Jepang mengatakan kalau itu memang kehendaknya, perintahkan semuanya untuk masuk dan dibebaskan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai menit ini dan detik ini mana dari tanda-tanda dan pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa Indonesia kemerdekaannya tidak dari karena perjuangan para habaib. Dari siapa? Dari mereka, orang-orang yang punya tambatan hati cinta kepada para awliya-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq, fa innal awliya ya'tanun bika bikadri i'tina'ika bihim li'anna ahlal maratib al-wilayah li'anna ahla maratibil wilayah lahum nuwab anhum yagumuna fi maratibihim. Mereka itu punya martabat, kalau satu meninggal digantikan yang lain, kursinya tidak ada digantikan oleh wali yang lain, martabatnya mereka naik. Inilah para awliya-Nya Allah. Dulu zaman Habib Ali Habsyi ada cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim, namanya Sayyidina Imam Husain Dir'an ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika ada satu orang mengatakan lihat tampang daripada Sayyidina Imam Husain Dir'an, dia punya satu atribut yang tidak menunjukkan sesuatu seorang talib ilmu yang benar. Main dia di pasar, memakai baju yang tidak digunakan oleh para santri, maka digandeng oleh tangan seorang muhib,
seorang alim ketika itu digandeng. Kamu siapa? Ana Husain bin Fulan ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Gak pantas kau duduk di sini. Apa maumu? Digandeng tangan orang tersebut dengan mengatakan, ya Habib Ali Habsyi. Habib Ali ketika itu ada di atas rumahnya dengan menoleh ke arah bawah begini. Man ma'i? Qul ana Fulan bin Fulan jibnal wi'il. Saya datang dengan membawa anaknya keledai. Dan mengatakan anaknya keledai. Marah Habib Ali Habsyi. Man hadha? Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Turun Habib Ali Habsyi dan kemudian diusir oleh Habib Ali. Ukhraj anta min wilayati hadha. Hadha Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Anak keturunan Syekh Abi Bakar bin Salim lebih daripada yang lain. Keluar dari perut ibunya dia sudah takhliyah, bersih. Hanya tinggal tahliyah wa tajalli. Kata Habib Ali Habsyi. Masuk dia ke tempat Habib Ali Habsyi dan kemudian dimandikan oleh Habib Ali Habsyi. Mandi dia, ambil air wudu, diajari salat. I'tina Habib Ali Habsyi kepada anak cucu Syekh Abi Bakar bin Salim. Husain Dir'an mengatakan, kenapa kau betul-betul perhatian dengan aku ya Habib Ali Habsyi? Ya Ami Ali, dia mengatakan begitu. Bagaimana aku tidak perhatian dengan engkau? Lama udrijtu fi madarijil qutbiyah ja'a jadduka ilayya. Ketika aku naik diangkat oleh Allah Ta'ala kepada derajat maratib qutbiyah, ja'ani jadduk Syekh Al-Imam Abu Bakar bin Salim. Ja'ani jadduk Syekh Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Datang kepada aku datukmu Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Ali. Lamma a'lallahu ta'ala maqamak fi maqamil qutbiyah alla tansani wa la tansa auladi wa dhurriyyati. Min hadzal waqt ana ma ba'ansak anta Husain ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Anta ma'i wa nasab ala nasab ayuni. Engkau adalah anakku dan engkau ada di pandangan kedua mataku. Dimasukkan sama Habib Ali Habsyi ke dalam rubatnya Habib Ali Habsyi. Dan ditunjukkan kepada Muhib alim ini tadi. Kau lihat ini anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim, lain daripada yang lain. Ketika anak itu Imam Husain Dir'an naik ke atas rubatnya Habib Ali Habsyi, 3 hari 3 malam menangis di Sayyidina Imam Husain Dir'an. Dia menangis dalam waktu kurang lebih 3 minggu atau 3 bulan hafal minhaj bi dhahril ghaib. Hafal minhajut talibin lil Imam An-Nawawi bi dhahril ghaib. Cerdas ini Husain Dir'an. At-takhliyah sudah bersih. Tinggal at-tahalli wa tajalli. Kayf ya Sayyidina Husain Dir'an ya waladi? Mada tara? Apa yang kau lihat? Hingga kau betul-betul mengucapkan rasa nikmat kepada Allah. Dan saya dengar dari beberapa saat katanya kau menangis. Sekian hari kau menangis. Kau merintih di dalam sujudmu hingga sajadahmu basah. Apa yang kau dapati? Ya Ami Ali, Rabbana Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan aku hingga aku sampai pada derajat ijtama'tu bin nabiyallah dalam waktu 3 bulan. Ditunjukkan ini loh cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Habib Ali Habsyi, pulanglah kau ke desamu nak, ajarkan apa yang sudah kau dapatkan dari bab ini, manfaatkan untuk umat Nabi Muhammad. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, i'tina, penting wajahnya kita, mata kita, perintahkan untuk lihat mereka. Bagaimana caranya supaya kedua kelopak mata ini selalu melihat wajahnya orang-orang arifin billah. Sayyidina Imam Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Safi As-Segaf ketika dibawa sama abahnya, kemana itu? Ziarah Nabi Allah Hud. Kata istri yang mengatakan, kenapa kau bawa itu Segaf? Segaf usianya masih kecil, 8 tahun atau 5 tahun. Digendong sama abahnya. Kenapa kau bawa Segaf? Segaf ini masih kecil. Belum waktunya dibawa ke ziarah Nabi Allah Hud. Bawa ke rumah, nanti berkahnya kau dapat dari ziarah Nabi Allah Hud. Bawa ke rumah, tularkan kepada anakmu Segaf. Bilang sama suaminya, abahnya Habib Segaf. Katanya lah abahnya Habib Segaf, Muhammad mengatakan, keinginanku hanyalah satu. Apa? Agar supaya anakku melihat Imam wajah Habib Abdullah Haddad. Sahib Ratib. Digendong sama abahnya. Dari Sewun. Masuk sampai Syekh Hud. Sampai di Syekh Hud.
dia menangis di depan Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya Imam Haddad, aku wakafkan diriku dan anakku untuk kamu. Dilempar itu anaknya di depan Imam Haddad sambil menangis abahnya Habib Segaf, dan mengatakan, saya wakafkan untuk Allah, di hadapanmu hanya untuk kamu, aku wakafkan diriku dan anakku untuk kamu. Dilemparkan anaknya, pegang sama Imam Haddad, lalu kemudian dibacakan dengan bacaan Fatihah bidakwatin azimah, dengan doa yang begitu agung, sampai Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, wahai Habib Muhammad, ya Muhammad, kau ketahui, kau punya anak Segaf ini, lubang hidung yang sebelah kiri ada tahi lalatnya. Ada tahi lalat yang sebelah sini nih, yang kanan nggak ada tahi lalatnya, yang sebelah kiri ada tahi lalatnya di sebelah kanan. Menjerit itu abahnya Habib Segaf mengatakan, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anakku melihat Imam Haddad, zahirnya, lakin Imam Haddad bimakfufil basar, matanya nggak lihat, lakin awadahullah binuril basirah. Allah mengganti dengan cahaya batin yang lebih kuat Imam Haddad. Imam Haddad tidak hanya melihat zahir anakku, tapi Imam Haddad sampai melihat bagaimana lubang hidung anakku dilihat, sampai tai lalatnya Imam Haddad lihat. Apa yang terjadi? Al-Habib Umar bin Segaf Asgaf, anaknya Habib Segaf, usia 8 tahun, punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala hingga dia ciptakan itu syair yang top, ya galab wahid watrukil khalaik wa kun bi maulakal karim wathiq. Al-Habib Umar bin Segaf Asgaf, usia 8 tahun. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini, mulai saat ini, mungkin kita barangkali tidak mengenal siapa para aulianya Allah taala. Ketahuilah para ulama, coba Anda telah di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, ma'rifatul auliya asyad min ma'rifatillah. Mengetahui walinya Allah itu lebih sulit daripada mengetahui Allah. Kenapa? Karena kalau mengetahui Allah jelas, Allah yang kita sembah, Allah yang kita minta tolong, Allah yang tempat kita bersandar. Tapi manusia, terkadang kita sepelekan dia, terkadang kita kemudian ringankan dia, kita diskreditkan dia. Yang sudah jelas-jelas wali Allah ada di depan, semua umat ijma bahwa ini adalah walinya Allah dan ini cucunya Rasulullah, masih didustakan. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamatkan, apa kata Habib Khalid tadi? Selamatkan ini umat. Bukan untuk bangga-banggaan. Al-Alawi bukan untuk kita banggakan, saya punya nasab Al-Ba'alawi, tidak. Tapi ini bawa amanat yang berat. Anda sadar Al-Ba'alawi bawa amanat. Amanatnya apa? Kejujuran. Habib Ali Habsyi mengatakan, wa iyyakum min suhbatid dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata addadi fa fi suhbatil addad kullu radhilatin tuaddi ila durrin wa baghyin wa ifsadi wa fi suhbatil akhyar kullu ghanimatin wa ribhin wa fawzin laysa yuhsihi ta'dadi musalsalatan minhum asanid akhdhihim ila khairi mahmud wa ashrafi hamadi. Belajar, jangankan anak-anak, jangan sampai anak-anak kita campur sama orang-orang yang berbeda faham, orang-orang yang mencaci ahlul bait. Tinggalkan. Anak-anak kita agak sedikit lebih diperhatikan, diawasi, lebih dihigienis. Keadaan keluarga kita lebih rapat lagi. Jangan keluar di antara bainal maghrib wal isya kecuali anak kita sudah punya yang namanya suplemen vitamin. Gak mungkin hancur, gak mungkin berubah akidahnya kepada akidah yang lain kecuali akidahnya Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam, akidahnya Imam Segaf, akidahnya Imam Haddad, akidahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, akidahnya Habib Ahmad bin Hasan Attas, Al-Imam Yusuf bin Abid Al-Hasani, Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman, Imam Ali Habsyi bin Muhammad Al-Habsyi. Jadikan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dipesankan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, hassin dununak. Habib Bakar mengatakan, hassin dununak yal ba'alawi bil maula taral busyra. Jadikan kau punya hati wahai al-ba'alawi, kau punya prasangka yang baik kepada semua manusia. Taral busyra, kau akan melihat yang namanya kabar gembira. Banyak terjadi di sana sini perselisihan. Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab Ainu Tarim, beliau mengatakan banyak terjadi perselisihan fil awalim kullaha bisababin wahid. Apa? Sabbu Sayyidina Muawiyah. Gak
boleh mencaci Sayyidina Muawiyah, gak boleh mencaci sahabat Nabi Muhammad. Banyak sekarang orang-orang yang mencaci, berani mencaci sahabat Rasulullah, mencaci ahli bait Nabi Muhammad SAW. Terjadi kekacauan ada di mana-mana. Habib Abu Bakar mengatakan, hassin dununak ya alawi bil maula taral bushra wahsin dununak bil muslim walau kana naqi ahsin dununak ya al-ba'alawi. Perbaiki sangka baikmu, jadikan sangka baikmu selalu ada di dalam relung hatimu, ada di dalam dirimu. Bil muslim, kepada setiap muslim, apa, walau kana naqi, walaupun dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lewat majlis Al-Haul pada malam hari ini berkat Imam Syekh Al-Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah kabulkan semua hajat kita. Allah jadikan majlis ini adalah majlis yang penuh insyaallah masyhun bil ulum wal adab wal a'mal salihah wal adab al mardiyah al mustafawiyah. Allah ya Allah, jadikanlah anak-anak kami adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikan anak-anak kami salihin salihat, ganitin ganitat, abidin abidat. Jadikan putra kami ya Rabb, putra putri kami dan zuriyah kami min ahlil Quran wa minal hafidhina ala kitabillah wa minal hafidhina ala sunanin nabawiyah wal ahadithi syarifah an-nabawiyah wa minal hafidhina ala jami'il mutun lil ulumid diniyah al-ukhrawiyah ya Rabbal alamin. Ij'alni wa auladana, ij'alna wa auladana wa jami' dhurriyyatina ya Allah min ahli al-akhlaq, min ahli al-adab, min ahli al-a'mal as-salihah fi ad-din wad dunya wal akhirah. Allahumma farrih bihim nabiyyakal mukhtar, a'li bihim al-manar, sallimhum min syarril ashrar ana al-laili wa atraf an-nahar fil i'lan wal israr, wahdihim lima tuhibbuhu minhum waghfir lahum ya Ghaffaru ya Rabbal alamin. Hingga banyak dipesankan oleh para walinya Allah Ta'ala, setelah usai doa adzan biasakan untuk selalu membaca doa ini, Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Semoga Allah Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Ta'ala adalah anak-anak yang barin biwalidaihim walidihim wa aslafihim wa barat biwalidaiha wa walidiha wa aslafiha wa ajdadiha. Dan Allah Ta'ala jadikan negeri kita Indonesia aman dari segala fitnah, dikembalikan kepada kebahagiaan dan kesentosaan dan keamanan. Dijadikan insyaallah negeri ini insyaallah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan akan muncul mereka para ulama, fuqaha, aulia, sulaha, nujaba. Dan jadikan keturunan kami ya Rabb adalah keturunan yang membuat bangga dan senangnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa bihaqqi sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Imam Fakhrul Wujud ya Rabbal alamin, wa jami'i dhurriyyatihi wa ma tanasalu min jami'i auladihi wa banatihi wa ahfadihi wa asbatihi ya Rabbal alamin. Taqabbal hadhihi ad-da'awat, ajil lana bil ijabat ma'a ta'jil al-bisharati wal isyarat على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع شامل من خيرات الدنيا والعالم الآخرة وعلى ما نوحنا بها سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا إمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.